Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 5 Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dengan saya Ika Widiawati Dan saya Yosi Anggun Ferlianda. Dan saya Siswati. Kami akan mencoba mempraktikkan modul 2.3 demonstrasi kontekstual mengenai praktik coaching Bersama Bapak Safrijal selaku fasilitator, Dengan Ibu Megawati selaku pengajar praktik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sis. Waalaikumsalam Bu Ika. Baik Bu Sis, pada kesempatan malam ini kita akan bersama-sama mendiskusikan mengenai proses sebelum melakukan coaching. Siap Bu Ika. Untuk yang pertama, dalam kegiatan coaching itu ada rubrik penilaian yang akan dilihat pada saat proses coaching. Nah, tentunya Bu Sis tahu dong apa saja yang dinilai dalam pelaksanaan coaching itu sendiri, Bu Sis. Baik Bu Ika. Jadi rubrik yang akan digunakan untuk penilaian dalam coaching itu Bu Ika, setahu saya itu yang pertama itu adalah coaching itu harus mengikuti alur tirta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu seorang coach itu harus fokus pada coaching. Nah, kemudian yang ketiga itu bersikap terbuka. Kemudian yang selanjutnya seorang coach itu harus bersikap ingin tahu lebih banyak terhadap permasalahan coachingnya. Jadi si coach itu harus menggali lebih dalam gitu ya, sebenarnya permasalahan itu apa sih gitu. Kemudian yang selanjutnya itu seorang coach itu harus memiliki kesadaran diri yang kuat gitu ya, Bu Ika. Kemudian yang terakhir, yang keenam itu adalah seorang coach itu harus mampu melihat peluang, kemudian peluang baru dan masa depan. Wah, benar sekali Bu Sis ya. Ternyata Bu Sis sudah mengetahui nih tentang rubrik penilaian dalam pelaksanaan coaching. Nah, selanjutnya Bu Sis, tentang kompetensi coaching itu sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, dalam kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama adalah presence, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adalah melontarkan pertanyaan berbobot. Nah, pada kesempatan kali ini, kompetensi mana sih yang akan Bu Sis kembangkan dalam pelaksanaan coaching itu sendiri, Bu Sis? Iya. Kalau coaching kali ini saya ingin berusaha meningkatkan kompetensi yang present ya, Bu Ika ya. Karena saya berusaha belajar gitu ya, bagaimana saya itu sebagai seorang coach itu dapat menghadirkan diri saya secara penuh gitu ya, mindfulness gitu ya. Ketika berhadapan dengan coaching, seberapapun besar masalah saya di belakang, saya ketika sedang mengcoaching ya, sedang melakukan coaching ya, saya harus hadir penuh di situ agar rasa empati saya bisa timbul ya, bisa muncul ketika si coach itu menyampaikan masalah-masalahnya, sehingga si coach itu benar-benar merasa saya itu ada untuk dia, seperti itu. Nah, seperti yang Bu Sis sampaikan tadi bahwa Bu Sis akan fokus kepada presence ya, kehadiran penuh ya. Nah, menurut Bu Sis nih, indikator pencapaian dari tujuan yang Ibu Sis ingin kembangkan itu apa, Bu? Ya, kalau untuk indikatornya, ketika saya melakukan coaching itu tercapai atau tidaknya itu bisa terlihat dari si coach itu merasakan lega gitu ya, lega ketika dia sudah menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi artinya di sini si coach itu berhasil memberdayakan potensi dari si coach itu. Oh baik, Bu Sis pernah nggak sih mengalami kendala pada saat akan melaksanakan coaching? Yang saya alami ketika melakukan coaching itu ya itu tadi Bu Ika, makanya saya ingin tingkatkan tuh yang present tadi. Saya mengalami ketika saya masih ada masalah gitu, saya belum melepaskan semua itu. Saya jadi yang ingin saya tingkatkan pada saat coaching ini, saya harus hadir penuh gitu ya. Saya bisa melakukan teknik-teknik stop gitu ya, agar saya bisa mindfulness gitu ya, bisa hadir benar-benar untuk si coach. Seperti itu kan. Wah, keren sekali ya rencana pada saat
sebelum melaksanakan coaching. Baik Bu Sis, terima kasih. Mudah-mudahan pelaksanaan coaching yang akan Bu Sis lakukan berjalan dengan lancar. Amin. Dan Terima akan kasih, Bu Ika. memberikan manfaat kepada coachingnya nanti. Amin. Terima kasih ya Bu Sis atas Sama-sama. waktunya. Sama-sama Bu Ika. Iya, Terima kasih assalamualaikum, juga. Bu Sis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anggun, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Sis. Alhamdulillah sih kabar baik Bu. Alhamdulillah. Gimana Bu Anggun? Gimana ceritanya Bu Anggun mau ketemu dengan saya? Ada apa sih sebenarnya? Ada yang mau disampaikan? Iya sih Bu, sebenarnya ada yang jadi beban pikiran saya. Makanya saya mau menemui Bu Sis ini, pengen cerita sebenarnya sih Iya. Bu. Kan ceritanya saya baru diangkat jadi P3K. Iya, alhamdulillah ya. Kemarin. Dan sekarang sudah perempatan. Iya. Tapi saya tuh masih bingung ya Bu. Maksudnya gini, secara ijazah saya itu kan S1 pendidikan ekonomi. Iya. Dan kemarin P3K-nya diterimanya untuk mengajar IPS Bu. Jadi saya masih bingung karena kan nggak linier gitu loh Bu. Maksudnya sayanya merasa nggak mampu gitu loh ngajar IPS karena nggak sesuai dengan ijazah yang saya miliki gitu loh. Jadi saya masih bingung banget gitu. Iya. Jadi kok bisa sih ceritanya Bu Anggun? Kok Ibu Anggun bisa masuk ngajar mata pelajaran IPS itu gimana ceritanya sebelumnya? Jadi kan pas waktu pembukaan P3K itu untuk formasi ekonomi itu Bu, yang bisa linear itu IPS di SMP. Kalau yang di SMA tuh nggak ada formasi. Oke, Jadi ya. akhirnya pas waktu milih formasi masuknya ke SMP dan alhamdulillah sih Bu, sebelum habis itu diterima. Cuma sekarang bingung ngadepin. Maksudnya kan kita mau ngajar. Iya. Saya masih kebingungan itu gimana ya ngajar IPS sedangkan saya tuh ekonomi, ngerasa nggak mampu aja gitu loh. Jadi ngerasa nggak mampunya itu di mata pelajaran IPS itu ada mata pelajaran lain gitu ya? Maksudnya ada bidang studi lain atau materi lain selain ekonomi gitu ya Bu ya? Iya, jadi Iya. kan kalau di IPS itu kan ada pelajaran sejarah, Iya. geografi, sosiologi gitu ya Bu ya. Oh, Kalau betul. ekonomi kan lebih Iya. ke beda gitu. Iya Saya kan sih. belum mempelajari materi itu gitu. Iya. Jadi menurut Bu Yosi nih solusinya kalau Bu Yosi menemui kendala seperti ini gimana? Kira-kira nih kalau menurut Bu Yosi? Sebenarnya ya harus belajar ya Bu ya. Ya. Namanya udah dapet tanggung jawab seperti itu, yang pertama ya pasti saya harus belajar lah ya. Oke. Tentang pelajaran IPS. Iya. Kemudian saya juga harus cari-cari tahu referensi dari media sosial, kemudian dari informasi-informasi yang ada tentang IPS. Kemudian saya juga harus belajar dengan rekan yang lebih senior gitu, yang lebih paham tentang pembelajaran IPS. Iya. Baik, bagaimana kira-kira nih Bu Yosi hal yang ingin Ibu lakukan dahulu itu apa? Maksudnya hal yang pertama yang ingin Ibu lakukan itu apa? Terkait dengan rencana Bu Yosi tadi. Yang pertama sih yang pasti menyediakan waktu Ya. gitu ya, untuk cari informasi kan kita harus perlu waktu. Iya. Kemudian itu rajin tanya ya sama rekan dan masuk ke komunitas belajar gitu loh Bu Iya. di medsos. Dan memang saya sih ada ketika saya lihat-lihat cari tahu tentang komunitas belajar yang ada di media sosial itu, saya jadi kayak terpetik pingin buat komunitas belajar juga sih Bu di sekolah saya kan belum ada. Iya, Jadi kayak iya. pengen biar kayak orang-orang kayak saya ini yang masih kebingungan tuh punya temennya gitu loh Bu, cerita untuk bisa cari solusi sama-sama gitu. Masih gitu sih Bu. Oke, ya Bu Yosi. Jadi kira-kira nih Bu Yosi tadi sudah ketemu nih langkah yang akan dilakukan, rencananya rencana aksinya itu. Kemudian komitmennya Bu Yosi nih setelah ini apa nih? Sudah punya rencana aksi, komitmennya seperti apa? Mungkin kapan bisa dimulainya seperti itu? Secepatnya sih. Seperti apa?
harus secepatnya Bu, karena kan harus cepat-cepat ngajar gitu loh Bu. Iya. Jadi Jadi saya berkomitmen akan secepatnya memulai langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, belajar, membuat komunitas, kemudian cari referensi lain. Insya Allah secepatnya komitmen itu akan saya laksanakan. iya, baik. Jadi apa yang menjadi rencana Bu Yosi kemudian nanti dilaksanakan dengan komitmen Bu Yosi yang Bu Yosi sampaikan. Ya, mudah-mudahan dalam rangka ya meningkatkan kompetensi profesional Bu Yosi bisa berjalan lancar sesuai harapan Bu Yosi, tentunya menjadi guru profesional. Mudah-mudahan. Doain ya Bu ya, Ya pastinya Bu Anggun, lancar. supaya sukses lancar buat Bu Anggun ke depannya ya, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Semangat pokoknya Bu Siap, Yosi. Ibu, siap. Terima kasih Om Ya, Sisi sudah mendengarkan Bu cerita Yosi. saya. Iya. Oke Bu Yosi, mungkin seperti itu dulu, saya mohon izin ya. Saya permisi dulu. Ya. Terima kasih Bu Sisi Ya, sudah kasih sama-sama ya. Assalamualaikum Bu Anggun. Waalaikumsalam. Halo Bu Sis. Halo Bu Ika. Bertemu lagi Alhamdulillah bersama saya. Nah, Bu Sis sudah melakukan proses coaching nih. Nah, apa nih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan Bu Sis? Iya Bu Ika. Jadi terlihat dari raut muka saya sekarang ya Bu Ika, saya merasa lega Bu Ika. Jadi ketika proses coaching tadi, alhamdulillah saya bisa ya berhasil gitu ya, boleh dikatakan berhasil memberdayakan potensi dari si coach saya, sehingga coach saya alhamdulillah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Ika. Alhamdulillah ternyata saya bisa gitu Bu Ika ya, belajar untuk menjadi seorang coach yang baik. Wah, luar biasa, ternyata perasaan dari Bu Sis ini berbeda sekali ya pada saat Alhamdulillah. sebelum coaching tadi dengan setelah sesudah, ternyata luar biasa sekali Bu Sis. Nah Bu Sis, mohon izin di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat Bu Sis melakukan coaching tadi. Iya, Nah, siap Bu Ika. di sini Bu Sis, saya sangat apresiasi luar biasa kepada Bu Sis bahwa pada saat saya mengamati Bu Sis melakukan coaching, ternyata suasana yang Bu Sis ciptakan itu suasana yang hangat, penuh dengan kekeluargaan, sehingga saya lihat coachingnya itu tampak nyaman dengan Bu Sis. Alhamdulillah Bu Ika. Nah, di situ sangat terlihat sekali Bu Sis. Nah, berikutnya Bu Sis, setelah saya amati, ternyata Bu Sis pada saat melakukan coaching itu sudah mengikuti alur cerita. Ya, luar biasa sekali. Dan Bu Sis tampaknya bersikap terbuka sekali gitu ya pada saat melakukan coaching gitu kan. Mudah-mudahan Bu Sis pelaksanaan coaching berikutnya akan luar biasa lagi. Seperti hari ini Bu Sis. Nah, seperti meningkat lagi Bu Ika. Iya, hari ini sungguh luar biasa Iya. sekali coaching yang Ibu lakukan. Saya sampai wah hebat sekali nih Bu Sis, begitu Bu Sis ya. Nah, Belajar terus Bu Ika. iya benar Bu Sis, belajar tanpa mengenal usia. Siap Bu begitu. Ika. Belajar sepanjang hayat ya. Betul sekali Bu Sis, belajar Iya. sepanjang hayat gitu. Setelah beberapa kompetensi yang tadi Bu Sis jelaskan, nah menurut Bu Sis nih, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan Ya. berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu Sis lakukan barusan? Ya, kembali lagi saya ingin meningkatkan kompetensi yang present. Itu tantangan bagi saya. Saya ingin hadir penuh untuk coach saya. Jadi ingin saya ketika menghadapi sesuatu ya, apalagi ketika coaching, saya harus fokus ya agar tuntas gitu. Mudah-mudahan dengan posisi saya sebagai coach di situ bisa meningkatkan kompetensi dari coach saya, sehingga coach saya itu bisa lega gitu ya setelah sharing ataupun melakukan coaching dengan saya. Wah, saya melihat Bu Sis tampaknya sudah menguasai nih cara untuk melakukan coaching ya. Mudah-mudahan semoga semuanya lancar Bu Sis. Amin. Terima kasih sudah berbagi malam ini, sudah berdiskusi. Terima kasih atas semua waktunya Bu Sis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi praktik coaching yang telah kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia. Tergerak, Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.